menyelamatkan hati negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kami diberikan kesempatan dan Bapak Ibu sekalian juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi tentang budaya positif sebagai tugas saya dan juga Ibu Yeni Ruliawati dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 5. Tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat hingga akhir hayat kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian telah bisa hadir di kegiatan kali ini. Langsung saja saya akan menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Sebelumnya ya Bapak Ibu, kalau saya sudah kenal semua ya Bapak Ibu. Saya Lisa Yulita SPD, rekan Bapak Ibu di sini, dan rekan saya Ibu Yeni Ruliawati yang insya Allah juga nanti akan menyampaikan sesi selanjutnya tentang budaya positif. Nah, terus dalam kegiatan ini fasilitator kami namanya Bapak Yogi Ariana dan pengajar praktik kami Bapak Denny Eka Wayudi. Tujuan kegiatan itu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi bisa memahami konsep inti dalam budaya modul positif. Salah satunya itu mengimbaskan atau menerapkan kepada warga dan stakeholder yang ada di sekolah kami masing-masing. Ya, jadi apa saja sih yang ada pada budaya positif itu? Jadi ada beberapa hal nanti yang akan kami jelaskan tentang budaya positif, yaitu ada enam aspek Bapak Ibu yang berhubungan dengan budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus keyakinan kelas, dan selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Apa saja sih itu? Mungkin dari sebagian kata-kata atau kalimat di atas Bapak Ibu sudah bisa sudah pernah mendengar ya, sudah memahami. Mungkin ada istilah-istilah baru yang baru Bapak Ibu dengar atau Bapak Ibu lihat di depan ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja menjelaskan mungkin disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Karena untuk menciptakan budaya positif, terutama disiplin positif dulu yang harus diterapkan dalam lingkungan sekolah kita, baik itu kepada siswa maupun kepada seluruh warga yang ada di sekolah kita. Nah, disiplin positif itu apa sih? Menurut pakar psikiater dan pendidikan Bapak William Glasser, beliau menjelaskan tentang kontrol teori atau teori kontrol. Ya, di situ beliau menjelaskan tentang ilusi atau pendapat yang sebenarnya itu salah gitu ya dari kita sebagian pendidik. Apa saja itu miskonsepsi yang terjadi tentang makna kontrol diri, yaitu yang pertama ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol
mengontrol murid kita ya Bapak Ibu? Ternyata tidak. Yang mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Nah, kenapa mereka patuh atau nurut dengan kita? Itu ada unsur yang namanya keterpaksaan. Jadi kalau untuk mengontrol dirinya, tetap yang mengambil keputusan adalah diri siswa itu sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa sebenarnya mengontrol diri murid atau siswa kita. Jadi itu hanya sebatas ilusi atau miskonsepsi saja. Terus selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Penghargaan atau reward itu biasa kita menganggap bisa meningkatkan motivasi anak ya Bapak Ibu. Misalnya nih, kita memberikan hadiah pada saat dia memiliki prestasi atau juara kelas gitu. Apakah bisa menjadikan penguatan positif? Bisa, tapi tidak berkelanjutan atau tidak berkepanjangan ternyata. Itu hanya sebatas pada saat itu saja gitu ya. Jadi tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan dan tidak pada dasarnya nanti tidak akan menjadikan suatu kebiasaan seperti itu. Nah, yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini juga nih yang sering kita sebagai pendidik lakukan, memberikan hukuman gitu ya, terus memberikan apa ya, membuat merasa bersalah ya. Pada saat anak melakukan salah, kita mengungkapkan kata-kata misalnya, kamu sih nak ya salah ini dan sebagainya. Ternyata itu tidak bisa juga membentuk karakter positif untuk anak, karena itu juga tidak berkepanjangan. Anak berubah hanya pada saat itu saja. Nah, padahal yang kita harapkan adalah itu menjadi budaya. Pada saat menjadi budaya berarti itu sudah dilakukan dari kesadaran diri murid kita, dan itu insya Allah akan berkelanjutan selamanya, bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan luar juga, bahkan sampai dia dewasa nanti. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan ya Bapak Ibu, disiplin positif atau budaya positif yang kita harapkan di sekolah kita. Nah, ya, itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka atau murid-murid kita. Ternyata juga termasuk miskonsepsi ya. Kita tidak memiliki hak untuk mengatur mereka, tetapi mereka itu mengatur diri mereka sendiri. Kita orang dewasa hanya menuntun, membantu saja mereka, mengarahkan saja ya Bapak Ibu. Miliki hak untuk memaksa, kamu harus, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak akan membentuk disiplin positif pada diri murid. Jadi tetap harus pada kesadaran diri murid sehingga kontrol diri itu bisa terbentuk gitu ya. Jadi tujuan dari budaya positif yang ada di sekolah itu salah satunya adalah siswa bisa melakukan disiplin positif dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah itu insya Allah akan berkelanjutan hingga mereka nanti bukan hanya di sekolah, bisa juga di luar sekolah, bahkan sampai mereka nanti dewasa. Ya, sebenarnya untuk menjelaskan disiplin, ya sebenarnya untuk menjelaskan positif, Bapak Ibu harus paham itu arti kata disiplin sebenarnya. Kira-kira Bapak Ibu, disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Bisa angkat tangan yang mau menjawab. Disiplin itu apa? Iya silakan Ibu Min. disiplin adalah orang yang patuh pada aturan Yang ada. Ya, Terima kasih Bu. kasih Bapak. Orang yang disiplin adalah orang yang taat aturan. Itulah pengertian kita selama ini. Kalau siswa kita sudah taat aturan, tata tertib, berarti dia sudah disiplin. Ternyata disiplin itu adalah pengertiannya Bukan taat kepada
Bapak Ibu, tetapi disiplin itu adalah belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan sehingga tidak melakukan kesalahan itu lagi. Itu disiplin Bapak Ibu. Jadi murid kita mungkin suatu saat tidak melakukan atau tidak mentaati aturan yang diberlakukan di sekolah. Apa dia ya, jadi disiplin itu artinya belajar ya Bapak Ibu, ternyata yang sebenarnya. Jadi bukan diartikan kalau disiplin pada saat anak itu taat aturan berarti disiplin gitu. Tidak hanya itu, pada saat anak melanggar peraturan pun, pada saat dia belajar, pada saat dia tidak mengulanginya lagi, itu adalah proses disiplin namanya. Terus dia lakukan lagi. Nah, itulah masih proses belajar. Karena kita itu selalu yang namanya belajar itu sepanjang hayat Bapak Ibu. Jadi mungkin dia di sekolah ini belum bisa memiliki karakter yang baik ya, terutama dalam mentaati peraturan, tapi dia masih dalam proses belajar. Nah, itulah mungkin yang bisa diartikan disiplin. Jadi bukan hanya semata-mata mentaati peraturan ya Bapak Ibu. Jadi pada saat siswa kita itu melakukan kesalahan dan dia belajar terhadap kesalahannya dan tidak melakukannya lagi, itulah arti kata disiplin yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti tes. Ini dari tadi yang dikhawatirkan ya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tadi yang juga disampaikan nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu kalau kita sekarang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi atau 6 nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri murid kita semua ya Bapak Ibu. Jadi pada saat murid kita bisa menerapkan 6 dimensi dari nilai-nilai kebajikan universal, disinilah dia bisa dikatakan menjadi siswa yang disiplin. Jadi bukan hanya melakukan atau mentaati tertib peraturan yang ada di sekolah. Jadi disiplin itu lebih luas Bapak Ibu. Belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, yaitu tentang 6 dimensi atau 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu yang profil pelajar? Apa bunyi yang pertama? Yang pertama, Beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global pada beragama. Yang ketiga, yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah guru SMP 3 sudah paham 6 dimensi yang insya Allah kita ingin tanamkan pada siswa kita semua ya Bapak Ibu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ada pada diri siswa kita. Kalau mereka sudah menjalankan ini dengan kesadaran dirinya masing-masing, itulah yang dikatakan disiplin. Ilustrasi tentang disiplin ya Bapak Ibu. Tes menguji kesabaran. Tes iya. Ilustrasi Dilihat ya Bapak Ibu. dibaca di depan. Ilustrasi tentang pendidik
Misal nih, saat Anda hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apa Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau dan mendapatkan surat teguran? Artinya tidak ingin mendapatkan hukuman gitu ya. Ini motivasi yang pertama. Terus motivasi yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Ini kalau kepala sekolah berarti ya, bahasanya kalau Bapak Ibu berarti guru berprestasi gitu ya. Dalam arti ingin mendapatkan penghargaan. Kalau yang pertama tadi kan takut mendapatkan hukuman. Yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru, serta karena percaya tindakan sebagai kalau di sini pemimpin pembelajaran maksudnya kepala sekolah, jadi kita guru ya. Sebagai guru akan jadi panutan oleh lingkungan di sekitar kita, khususnya di sekolah. Jadi pada dasarnya di sini poin ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu bisa melihat motivasi mana yang terkadang Bapak Ibu rasakan atau Bapak Ibu alami. Yang ketiga, alhamdulillah berarti motivasinya Bapak Ibu di sini sudah termasuk orang yang disiplin positif ya, bahasanya itu Bapak Ibu melakukan sesuatu dengan kesadaran Diri ya. Begitu juga murid kita Bapak Ibu. Jadi Ini murid kita juga seperti ini gitu ya. Ia belajar di kelas. Motivasinya apa? Apa karena takut dihukum? Apakah karena ingin mendapatkan penghargaan? ataukah karena memang dia ingin Ingin belajar sepanjang hayat, ya, dengan penghargaan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. seperti 6 dimensi tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang siswa kita itu hadapi Pada saat dia masih melakukan motivasi nomor 1 dan 2, berarti disiplin positif dalam dirinya belum ada. Tapi pada saat yang ketiga, berarti disiplin positif dalam dirinya sudah terbentuk atau sudah ada. Dan ini insya Allah dia akan terapkan sampai dia dewasa. Ya, nah inilah yang ingin kita ubah. Jangan sampai kita siswa kita hadir ke kelas kita hanya karena takut dengan kita. Jangan juga hanya karena nilai, hanya ingin dapat nilai yang baik.
membuat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat dan atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah kira-kira Anda akan tetap datang tepat waktu dan mengajar murid Anda? Ya. Ini silakan jawab dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kalau iya, berarti Bapak Ibu semua sudah disiplin toh? Saya rasa sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah. Tepuk tangan dulu dong. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya? Kira-kira sudah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin positif? Berhasil tidak? Nah, nanti di sini pada tahapan selanjutnya akan dijelaskan cara bagaimana supaya disiplin positif itu bisa terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, terus yang terakhir ini pertanyaan juga, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu di kelas dan mengapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab sehingga nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing dalam menerapkan disiplin dan budaya positif. Ini ya Bapak Ibu. Ya. Ini nilai-nilai kebajikannya tadi ya Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh rekan kita tadi Ibu Min, ada 6 nilai kebajikan diambil dari 6 motif belajar Pancasila. Ini yang kita inginkan yang ada pada diri siswa kita. Oke, nah ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang
kebebasan. Termasuk juga siswa kita, mereka tidak suka ditekan, mereka tidak suka dipaksa, mereka tidak suka dikekang lah bahasanya pada saat mereka belajar itu senangnya ya sesuai dengan mereka. Makanya kalau sampai ada anak yang sukanya sana sini, apa dibiarin? Tidak juga ya dibiarin Bapak Ibu, cuman kita memahami kalau dia tipe kinestetik berarti memang dia sukanya jalan sana jalan sini, nggak bisa diam ya. Jadi itulah kita harus betul-betul memahami karakteristik siswa kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya itu adalah yang keempat, Kesenangan. ya, kesenangan ya, fun. Jadi semua manusia butuh yang namanya hiburan, kesenangan. Ya mungkin semuanya kurang hiburannya Bapak ya. Jadi stres ya. Nah begitu juga sih. Oh ya sudah Bu Yuli aja, bagaimana enggak ya. Begitu juga siswa kita Bapak Ibu. Terkadang mereka juga mungkin kurang nih hiburannya di rumah sehingga mereka stres dan terlampiaskan di sekolah. Kita pahami, jadi tidak bisa kita langsung menjudge anak itu anak yang kurang baik gitu ya. Kita lihat dulu apakah ada permasalahan atau kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Terus selanjutnya yang terakhir, penguasaan. Ternyata kita sebagai manusia ini ada yang namanya kebutuhan untuk berpuasa. Bukan berarti berpuasanya mau jadi kepala sekolah gitu ya, enggak ya. Berpuasa di sini penguasaan maksudnya bisa contoh Bapak Ibu di dalam kelas pasti ingin kita dihargai oleh siswa ya karena kita memang ada merasa kita menjadi orang yang lebih berpengaruh di antara murid-murid kita. Nah murid juga punya kebutuhan ini Bapak Ibu, dia juga punya kebutuhan ini. Nah kalau tidak terpenuhi, itulah akhirnya dia bisa menjadi anak yang di sekolah ini anak yang mungkin merasa paling hebat atau yang suka jadi jagoan dan sebagainya. Ya inilah karena dia punya kebutuhan dasarnya ini menjadi penguasa di sekolah. Jadi lima kebutuhan dasar ini yang jadi penyebab anak melakukan suatu permasalahan sehingga disiplin positif itu tidak bisa terjadi. Nah ini yang harus kita tuntaskan dulu sehingga bisa nanti terjadi yang namanya disiplin positif. Itu ya Bapak Ibu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Mengerti? Sudah paham semuanya Bapak Ibu? Paham. Biar cepat pulang. Paham ya? Oke,
dengan salah satu guru, gitu ya, karena sudah menganggap seperti teman. Nanti di kelas selanjutnya nggak ada lagi guru yang seperti itu, dia tidak akan melakukan hal yang disiplin atau yang baik gitu. Hanya karena ada guru itu saja gitu ya, karena dia anggap sudah seperti teman dan dia mau nurut tapi hanya pada guru tersebut gitu ya. Nah ini tidak berkelanjutan ini Bapak Ibu. Sama seperti pemantau. Pemantau ini bukan hanya melihatin saja Bapak Ibu ya. Pemantau ini misal bahasanya gini, kamu tahu nggak sih peraturan di sini? Nah itu pemantau. Coba kamu perhatikan lagi tata tertib kita. Nah itu kita hanya sebagai pemantau, tapi tidak ini juga tidak berkelanjutan Bapak Ibu disiplinnya. Nah yang terakhir inilah yang kita insya Allah akan terjadi disiplin positif asal satu rumusnya, sabar. Karena kalau tidak sabar tidak akan terlaksana dan harus kerjasama seluruh warga sekolah ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya dimulai dari diri kita dulu. Apa sih itu? Saya putarkan video ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Beda dong gajinya. Iya harus naik manajer dalam atur suka atur ya. Bisa ya? Kalau manajer kan harus naik gajinya ya. Iya. Ya betul lagi. Nanti tunjangan sebentar lagi keluar ya. Tunjangan PPP. Ya kalau Berlina sebentar lagi. Hari Jumat boleh diaminkan Amin. Hari Jumat loh boleh baik. Nah ini ibu manajer tuh juga. Ya Bapak Ibu, ini videonya. Bapak Ibu bisa langsung lihat bahasa yang digunakan di setiap posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu nanti ternyata suka pakai kata-kata yang mana gitu ya. Kontrol. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Ini penghubung yang Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? ini yang pembahasan bersalah. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya hukum ini hubungannya nggak relevan. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini membuat merasa bersalah Bapak Ibu karena kita gini Bukunya sama siswanya sama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Merasa bersalah, gurunya ditegur kepala sekolah dan ibunya Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Oh iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana sekolah. Tinggal isi urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Demi ibu ya gitu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi kalau ada guru disukai, berarti yang nggak ada yang gurunya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, konsekuensi relevan dengan kesalahan. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi keputusan dari Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang hikmat, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati agenda 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Salam dari bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Jadi itu ya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ada 3 penjelasan. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yeni. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat kita melakukan posisi manajer tadi gitu. Apa aja sih yang harus langkah-langkah dari awal sampai akhir itu yang kita lakukan, nanti akan dijelaskan oleh Bu Yeni. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan penyampaian dari Bu Lisa Yulita tentang budaya positif. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang restitusi dan keyakinan kelas. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi dalam restitusi itu nanti kita akan berkolaborasi dengan murid. Jadi guru tidak
guru memang perannya sebagai penuntun, tapi guru tetap juga memberi kesempatan kepada murid untuk memberikan mereka kesempatan untuk berpikir, menentukan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi atau kesalahan yang telah mereka perbuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Selama ini mungkin saya sendiri ya terutama pernah melakukan menginginkan murid itu menebus kesalahannya kalau dia melakukan kesalahannya. Berupa apa caranya menebus kesalahan? Itu biasanya kita pernah memberikan hukuman, kemudian juga pernah memberikan mereka konsekuensi. Nah, pada restitusi kita mengarahkan mereka untuk mencari apa jalan keluar atau solusi yang harus mereka lakukan jika mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya adalah memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau misalnya kesalahan itu dibuat dengan temannya, berarti dia harus bisa memperbaiki hubungan dengan teman. Kalau kesalahan itu dibuat melanggar peraturan sekolah, berarti dia harus memperbaiki lingkungan hubungannya dengan lingkungan di sekolah. Kemudian ciri yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan, kita tawarkan solusi apa yang akan mereka lakukan kalau telah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menggali apa yang ada dalam dirinya, nilai-nilai kebaikan apa yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan nantinya itu berdasarkan dengan keyakinan atau nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi karena tadi itu ada posisi kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua tadi ya pemberi rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, pemantau dan manajer. Jadi nanti di situ kita akan mengarahkan untuk sebagai posisi manajer, mengarahkan mereka untuk mencari atau mencari solusi sebagai bentuk dari restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi karakter apa yang kita inginkan dari murid kita, misalnya karakter bertanggung jawab. Jadi apabila mereka melakukan kesalahan, kita arahkan mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi solusi yang diminta itu solusi dari murid kita sendiri, bukan dari kita. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kadang-kadang anak-anak itu memberi stempel kasarnya gitu ya. Ini sukanya ribut, ini sukanya tidak mengerjakan tugas, nyebelin dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita perlu hilangkan dari anak-anak kita. Jadi supaya mereka tetap diterima walaupun mungkin sering melakukan kesalahan. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Mungkin ada pertanyaan ya, setelah kita melihat keyakinan kelas, kenapa sih kok keyakinan tidak peraturan saja? Nah, sebelum menjawab itu kita lihat dulu. Kalau misalnya kita memiliki peraturan di jalan raya itu harus menggunakan helm. Pasti pertanyaannya kenapa sih kok harus pakai helm? Jawabannya apa? Supaya kita aman dari safety, melindungi ya, melindungi diri ya. Jadi itu nilai-nilainya kenapa harus menggunakan helm adalah untuk menjaga diri kita supaya pada saat kita mengalami kecelakaan kita masih aman. Yang kedua, bukan takut polisi. ya, harus bilang bukan takut polisi sebenarnya. Ini takut polisi.
takut dirazia. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mengapa sih kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, apalagi pada saat pandemi kemarin? Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya apa? Saling menjaga. Saling menjaga. Jadi menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak tertular penyakit dan tidak terkontaminasi oleh virus gitu ya. Nah, jadi sama dengan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai yang ada pada anak-anak kita yang mau kita keluarkan, mau kita kembangkan. Jadi untuk menggerakkan seseorang dibandingkan dia dengan diberi peraturan, karena kalau peraturan itu biasanya cenderung untuk melanggar. Ya, ada kecenderungan untuk melanggar. Tapi kalau keyakinan, dia itu menyadari, oh iya, yang saya inginkan tuh ini sebenarnya. Jadi keinginan mereka sebenarnya bukan kita ya. Nanti cocoknya di kelas itu bukan peraturan kelas gitu ya? Ya, keyakinan kelas. Nah, nanti dari keyakinan itu kalau kita buatkan diagram akan mengarah ke kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid-murid dan gurunya. Jadi bukan kita nanti harus begini ya nak, misalnya kamu tidak boleh buang sampah, kalau buang sampah sembarangan denda 5.000 misalnya. Nah itu aturan yang kita buat, bukan keyakinan yang mereka yang mereka yakini. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya. Ya, jadi bersama anak-anak, keyakinan kelas kami itu adalah yang pertama menghormati guru, kemudian menjaga ketertiban kelas, kemudian disiplin waktu, mengerjakan tugas dengan struktur, kemudian menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kelas, dan berpakaian rapi sesuai ketentuan. Jadi kalimat yang digunakan itu adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif. Jadi usahakan untuk tidak menuliskan dilarang membuang sampah. Nah itu arahnya adalah kalimat negatif. Atau tidak boleh. Jadi usahakan untuk, karena kalau tidak boleh itu nanti kadang alam bawah sadar itu menolak. Kenapa sih nggak boleh buang sampah, suka-suka saya kan gitu. Tapi kalau kalimatnya positif, menghormati guru, itu nanti secara tidak langsung itu alam bawah sadarnya akan mengajak mereka, oh ya, guru harus dihormati, guru adalah orang tua kita. Jadi tanpa disuruh itu nanti keluar sendiri. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Jadi itu nanti kalau kita meneruskannya menjadi kesepakatan, jadi murid kita atau anak-anak itu nanti menyadari bahwa kami ini sebagai murid harus bisa menjaga ketertiban kelas kita sendiri. Kemudian disiplin waktu. Nah, di situ saya menuliskan kami dan guru dan murid. Jadi kita sama-sama. Jadi bukan hanya murid saja yang dituntut disiplin, tapi gurunya juga. Contohnya gimana? Pada saat bel, usahakan kita tidak mengulur-ulur waktu, sebisa mungkin masuk tepat waktu. Sama dengan siswa gitu. Kalau terlambat kan kita tanya, kenapa terlambat? Anak-anak tuh biasanya tanya. Contoh saya itu ya, kalau lambat masuk kan anak-anak tanya, Bu kenapa kok lambat datangnya? Bu, ibu tadi kemana kok dicari tidak ada? Gitu. Nah, jadi supaya itu tidak timbul, kita membiasakan diri juga untuk disiplin waktu. Kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi kita mengharapkan murid kita mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan. Jadi di situ di kesepakatan kelasnya nanti kami. Jadi kami itu berarti mereka sudah punya keyakinan bahwa itu tugas yang harus dikerjakan. Kemudian menjaga keindahan dan kebersihan kelas. Di situ juga saya menuliskannya kami. Jadi guru dan murid. Jadi sama-sama menjaga, bukan hanya muridnya saja, tapi kita sama-sama. Jadi saya kadang mencontohkan anak-anak, misalnya ada sampah, saya nggak nyuruh, nah itu tolong diambil. Jadi saya yang ngambil, tapi saya sambil mengucapkan, nah ini sampah, nanti biasakan kalau ada sampah di sini diambil. Jadi saya ambil, buang ke sampahnya. Jadi nanti pada saat di lain hari anak sudah tahu, oh kalau di situ nggak boleh ada sampah. Jadi dibersihkan tanpa harus disuruh. Kemudian berpakaian rapi sesuai ketentuan. Saya juga menuliskannya kami, jadi guru dan murid. Jadi bukan hanya murid saja yang kita tuntut rapi, kita juga. Karena kita ini ibaratnya artis di depan kelas itu. Kalau penampilan kita itu rapi, kemudian menyenangkan, anak-anak juga akan merasa senang melihat kita gitu ya.
kalau sembarangan bajunya, terus aromanya juga nggak enak, itu anak-anak tuh ini loh ya, kadang-kadang tuh ngomongin kita di belakang kita, kok itu penampilannya gitu ya, terus lagi aromanya kok nggak enak ya, dia lewat, hati-hati bapaknya. Iya Bu, pengalaman itu si anak-anak ngomong gini, Bu, ini tuh Bu, tebal lipstik ini, tebal dari ibu, jadi kita nyoba. Ya, kalau anak-anak mungkin untuk make up kalau bisa jangan ya, tapi kalau kita boleh nggak Bu Helena? Boleh dikit lah. Kalau niatnya nggak sabar, mungkin pelembab bibir aja lah ya, gitu. Jadi nggak terlalu merah. Kalau terlalu merah juga kan rasanya agak gimana gitu, masuk dalam kecuali nanti kondangan ya, itu monggo silakan. Ayo Mas. Nah, jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian kesepakatan, itu kan perlu waktu ya untuk mereka menyesuaikan. Nah, itu kita dianjurkan untuk membuat tabel Y dan tabel T. Jadi itu ditempel di kelas, di karton saja. Nanti kita beri mereka kertas kecil untuk ditempelkan. Apakah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat itu sudah mulai dilakukan? Contohnya di sini hormat. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi contohnya di situ ada terdengar. Sudahkah itu dilakukan? Misalnya gini, bolehkah saya pinjam pensilmu? Nah itu kan berarti menghargai dan bentuk hormat, menggunakan barang orang lain setelah diberi izin, bukan asal ngambil. Kalau itu sudah pernah terdengar, anak-anak kita suruh menempelkan. Sudah pernah terdengar, kalimatnya apa? Tadi contohnya, bolehkah saya pinjam pensilmu? Nah itu termasuk terdengar. Kemudian terlihat, berarti sudah dilakukan, tapi mungkin belum konsisten, ya, belum konsisten, tapi sudah dilakukan. Jadi dituliskan juga, misalnya sudah membuang sampah pada tempatnya. Ada yang sudah melihat siapa yang melakukan, misalnya si ini, ditulis di situ. Kemudian berperilaku berarti sudah tidak pernah lagi membuang sampah sembarangan. Nah ini kapan diberlakukan? Mungkin di 1 bulan pertama kita membuat keyakinan kelas. Jadi sambil mengingatkan itu sebenarnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran mereka. Jadi mereka tidak memantau diri sendiri, juga memantau lingkungannya. Sama dengan tabel T juga gitu, ya. Jadi tampak seperti atau tidak tampak seperti, jadi hampir sama dengan yang tabel Y. Jadi sudah dikerjakan, tapi belum menjurus ke sana atau memang sudah dilakukan. Jadi itu untuk membiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah jalan keyakinan dan kesepakatan kelasnya, itu sudah tidak perlu lagi kita tempel di kelas. Nah, apa sih perbedaannya peraturan dan keyakinan? Nah, jadi ada bedanya ya. Jadi kalau peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ada kalimat perintah di situ. Kemudian kalau keyakinan berarti sudah ada tanggung jawab, tanpa ada nilai kata-kata disuruh, diperintah, mereka sudah tahu bahwa kalau mengambil sesuatu akan dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Nah ini yang sering kita buat di kelas ya Bapak Ibu, itu peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain, tidak boleh ini gitu ya. Padahal di situ keyakinan yang mau kita tuntut apa? Menghormati orang lain. Jadi kita tuntut saja maunya kita dan anak-anak kita itu harus menghormati orang lain. Kemudian contoh lagi adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di situ keyakinan kelas yang kita inginkan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian ada lagi kadang peraturan yang ditambahi denda. Nah itu sebaiknya jangan. Nanti akan ada penolakan gitu, penolakan dari mereka kalau melihat membaca. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti di situ yang kita inginkan keyakinannya adalah menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Selain itu ada dilarang menggunakan zat narkoba. Nah ini berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinannya menghormati orang lain dan berlatih untuk sabar. Selanjutnya menggunakan masker.
Nah, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau kita menggunakan masker berarti menghindari kita terkontaminasi virus. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keyakinannya adalah menjaga keamanan. Ini hanya contoh, nanti apa-apa saja keyakinan kelasnya tergantung dari guru dan muridnya itu yang mau menyepakati apa yang memang mau dimunculkan di kelasnya. Lanjut. Ini ada beberapa tindakan dulu. Nah, nanti tolong Bapak Ibu mengidentifikasi kira-kira ini termasuk konsekuensi kah atau hukuman ataukah restitusi. Contohnya di sini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira siapa yang pernah mengalami ini? Teman saya dulu. Ya, jadi sampai satu buku pernah ya. Kira-kira itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi kalau hukuman itu lebih cenderung ada Tidak relevan. ya tidak relevan, kemudian ada yang merasa tersakiti gitu. Kemudian ada yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena enggak ada hubungannya lari dengan terlambat hadir, kecuali memang di jam pelajaran PJOK atau olahraga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Karena itu harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Disuruh untuk menggunakan sepatu sekolah. Jadi dia nyeker seharian karena sepatunya beda warna. Hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mana jawabannya? Pelajaran bahasa Inggris itu Jadi yang pertama, yang termasuk konsekuensi adalah yang keempat, dan yang terakhir. Kalau waktu saya kemarin elaborasi itu, saya jawabnya ini hukuman. Ya, kenapa? Karena saya pikir kok disuruh lari. Ternyata setelah dijelaskan, oh itu kan materinya pelajaran PJOK. Pada saat itu mungkin sudah ada pemanasan, tapi karena dia terlambat, jadi dia tidak ikut pemanasan. Kalau bahasa Inggris itu tidak nyambung. Ya, kalau dalam pelajaran bahasa Inggris suruh lari, nah itu baru hukuman. Nah ini hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu cenderung merasa murid kita itu merasa tersakiti, ya. Jadi ada itu bahkan sampai diingat dia tua, hukuman yang pernah dialami waktu dia sekolah. Saya itu pernah waktu SD kelas 6 ditanya oleh guru saya, letak kerajaan Sriwijaya di mana? Itu satu kelas tidak ada yang bisa jawab. Jadi tangannya disuruh taruh di meja, gurunya mukuli pakai rotan satu-satu. Sampai sekarang saya masih ingat. Nah itu bentuk hukuman ya, kalau bisa sekarang jangan kita lakukan. Kalau bisa kenangannya yang baik-baik saja. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu contohnya tadi saya yang mengalami dipukul tangannya dengan rotan. Ya, jadi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, tapi dalam waktu sementara waktu, ya tidak berlangsung panjang. Kemudian cenderung untuk hukuman itu anak membenci kedisiplinan, malah ada kecenderungan untuk melanggar terus, ya, tidak mematuhi bahkan. Tapi kalau konsekuensi, anak ada penghargaan terhadap disiplin. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Jadi kadang bahkan mereka rela dihukum, karena mungkin sudah keseringan dihukum, ya udah Pak, dihukum aja. Mereka minta gitu. Kalau yang konsekuensi, anak akan mudah menyesuaikan diri. Jadi dia itu mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman itu konsep diri yang buruk. Sebaliknya kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan
jadi mereka berbohong, ya. Walaupun kita sudah tahu, mereka berusaha untuk menyembunyikan kesalahan itu. Tapi kalau konsekuensi, mereka akan belajar mematuhi peraturan. Nah, terakhir untuk hukuman, anak cenderung merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau hukuman itu membuat mereka tidak nyaman gitu ya. Misalnya dijemur di lapangan dari pagi sampai siang. Nah itu kan tiap temannya lewat mungkin dilihat sama temannya, mereka akan merasa malu. Tapi kalau konsekuensi mungkin ada rasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Setelah itu dilewati, dia akan bisa kembali lagi seperti awal. Lanjut. Nah ini kalau kita membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, nanti Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana yang jadi pilihan. Ya. Yang jelas kalau hukuman itu adalah identitas gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi dimasukkan dalam identitas sukses. Contohnya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Itu hukuman. Jadi mau tidak mau, pokoknya kamu harus melakukan ini, menjalankan ini, karena itu hukuman buat kamu karena melakukan kesalahan misalnya itu. Tapi kalau konsekuensi, dia sudah tahu kalau melanggar ini, konsekuensinya ini. Ya. Tapi kalau restitusi, dia akan diberikan pilihan. Kalau melakukan kesalahan seperti ini, solusinya apa? Jadi untuk akibat dari kesalahan itu dia yang harus memikirkan kira-kira apa jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi itu dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi justru menguatkan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mereka lebih bisa meyakinkan dirinya bahwa oh saya salah, berarti saya harus menyadari kesalahan itu dan memperbaiki di kemudian hari. Kemudian untuk hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi untuk sementara waktu. Sedangkan untuk restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman, perilaku pasif cenderung ke agresif lebih meningkat biasanya. Jadi mungkin yang sudah dapat kategori nakal itu bukan malah hilang nakalnya, malah nambah. Kalau konsekuensi, mereka akan mendapat penguatan. Jadi tapi dalam waktu yang singkat, nanti mungkin diulang lagi. Tapi kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Tapi untuk sementara saya sudah melakukan itu, memang itu tadi kata Bu Lisa, kita harus sabar. Jadi tidak dalam waktu cepat kita bisa merubah anak, mengajak anak untuk bisa meyakinkan dirinya bahwa kalian itu punya nilai-nilai positif, tapi memang butuh kesabaran. Jadi perlu waktu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, jadi tapi cenderung anak-anak malah justru tidak takut. Sudah tahu itu nggak boleh, kadang-kadang malah dilakukan. Kemudian untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring, jadi harus disupervisi terus, didampingi terus, jadi dipantau terus. Sedangkan kalau restitusi, jadi murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi bukan takut karena nanti dapat hukuman, tapi dia akan menyadari kalau saya salah, berarti saya harus memperbaikinya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Jadi kalau di sekolah saja, di luar sekolah dia udah lupa dengan tata tertib itu. Kalau konsekuensi itu membantu penerapannya dan dilakukan di masyarakat. Kalau restitusi itu akan berjalan terus, ya, akan berjalan terus dimanapun dia berada. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus, kamu wajib, kamu tidak boleh. Nah itu biasanya kalau untuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Kita tanyakan. Kemudian kalau restitusi, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Itu setiap dia melakukan kesalahan. Jadi kita yang menanyakan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, murid anak membenci peraturan, jadinya dia tidak suka. Jadi contoh ada anak yang pernah bertanya kepada saya, kenapa sih Bu kita harus potongnya pendek? Apa sih hubungannya belajar dengan rambut pendek? Nah itu pernah ditanyakan kepada saya.
Apa jawabannya Bapak Ibu kalau kita ditanya begitu? Karena mereka meyakini nggak ada hubungannya rambut pendek dengan belajar. Jadi jawaban saya waktu itu ini untuk melatih kamu supaya disiplin, supaya melatih mentaati peraturan. Itu jawaban saya waktu itu. Jadi tapi nanti diimbangi juga dengan guyonan supaya hemat sampo, supaya tidak ada kutu, supaya ganteng gitu. Jadi untuk meyakinkan dirinya bahwa itu bukan sesuatu yang jelek kok gitu. Jadi mereka bisa menerima itu. Kemudian kalau konsekuensi, jadi anak menghormati peraturan, sedangkan restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia akan mengutamakan dirinya juga mengutamakan orang lain. Jadi bukan memikirkan itu ada hanya karena ada aturan. Nah ini segitiga restitusi. Jadi penerapannya restitusi tadi dikenal dengan segitiga restitusi. Ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti kalimatnya yang kita ucapkan ke anak-anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita tidak menuduh, ya, tidak menuduh mereka. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kalau saya ibu pun pernah salah, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah. Nah itu jadi mereka merasa oh iya, saya salah. Berarti bukan saya ini yang selalu salah, orang lain juga pernah salah. Kemudian yang kedua, sebelum menanyakan keyakinan itu kita menstabilkan keadaan, menstabilkan kondisi atau keadaan. Kalimatnya yang bisa kita ucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan kenapa dia melakukan itu, alasannya apa. Mereka nanti akan mengucapkan, mengatakan apa. Kemudian kalimat yang lain yang bisa diucapkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini restitusi di tahapan terakhir. Kalimat yang bisa kita ucapkan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan lagi ke keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Kemudian bisa juga dengan menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Anak tidak akan mengatakan dirinya menjadi orang yang tidak berguna, pasti dia ingin orang yang sesuai dengan cita-cita. Saya punya contoh untuk segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ya. Jadi ini adalah salah seorang siswa yang pada saat jam olahraga itu masuk ke kelasnya dan mengambil barang milik temannya. Ya, mencuri, jadi kasar itu. Kelas 7 ini. Ya, kelas 7A. Jadi dia mengambil sesuatu, tapi pada saat dia melakukan itu ternyata temannya ada yang melihat. Kemudian temannya melaporkan kepada guru dan kemudian siswa tersebut dipanggil oleh gurunya. Jadi artisnya saya sendiri. Sebelumnya minta maaf ya Dinda, karena siang hari ibu mengunggah keuangan Dinda. Tapi ibu kalau boleh tahu kenapa ya? Begini, hari pagi salah satu temanmu menerima kamu masuk ke kelas Dinda. Kebetulan itu pada saat jam olahraga, posisi kelas sedang kosong, tidak bisa berapa. Dan dia melihat kamu membuka salah satu temannya dan mengambil uang dari dalam tasnya. Apakah itu benar? Iya Bu, tapi sebenarnya saya tidak
sekarang menurut Dinda apa yang harusnya Dinda lakukan? Saya akan meninggalkan Aci dan meminta maaf kepada Aci. Bagus Dinda. Jadi apabila kita berbuat suatu kesalahan, maka kita harus bisa berani mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Dia berasal dari tidak akan mengulangi ibu. Baik Dinda, di saat itu dimanapun kita berada, jadilah orang yang jujur. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama Dinda. Sekarang kita Dinda boleh pulang. Terima kasih Bu. Sama. Nah, itu tadi contoh dari segitiga diskusi yang pernah saya lakukan, walaupun itu sebenarnya tugas. Jadi dadakan membuatnya, jadi nggak hafal skenario sebenarnya, jadi dibuat, makanya editingnya kasar ya tadi, karena banyak yang harus diedit. Nah, kalau misalnya itu terjadi pada siswa kita dan kemudian ada teman yang mengetahui, itu biasanya kan anak tersebut akan mengalami apa ya? Ya, pembulian dari teman yang lain. Kadang-kadang diberi cap mencuri, padahal mungkin dia mencurinya baru satu kali itu, dan itu pun terpaksa karena dia ingin jajan nggak punya uang. Jadi tugas kita adalah mengembalikan anak tersebut ke lingkungannya, ke teman-temannya, supaya temannya bisa menerima dia apa adanya, kembali seperti semula sebelum ada peristiwa itu. Jadi pada saat tadi Dinda sudah mengatakan bahwa dia akan mempertanggungjawabkan. Caranya adalah mengembalikan uangnya, kemudian meminta maaf kepada temannya. Jadi pada saat itu dilakukan, kita tetap mendampingi, ya, jadi bersama-sama bertiga berarti, tanpa ada orang lain yang tahu, supaya temannya tidak melihat. Jadi takutnya nanti Dinda akan merasa rendah diri akibat dari peristiwa itu. Jadi setelah itu nanti kita yakinkan lagi ke Dinda bahwa kesalahan itu memang pernah dilakukan, maka kita sudah memaafkan kesalahannya, Dinda bisa kembali lagi seperti semula ke teman-temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Pertanyaan? Menggerakkan. Dari saya mungkin itu dulu. Maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghampa para murid. Tulisnya di bagian depan yang nggak ada lemnya ya. Yang nggak ada lemnya. Hargai potensi Boleh silakan yang sudah selesai menulis dimensinya langsung saja kalian tulis keyakinan keras apa saja yang diinginkan. Maksimal hanya 2 atau 3 ya. Ya, boleh 2 saja kalau kalian ada boleh. Karena kan nanti ada 30 anak masih banyak ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan.